Nabila Rizky Nurrohi dan rekan saya. Anggi Susilawati. Hari ini kita akan mewawancari sastrawan di daerah Bandung, yaitu Kabupaten Bandung, untuk memenuhi salah satu syarat dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Dan dosen pengampunya adalah Bapak Febri Restu Widianto, SPD MPD. Salah satu sastrawan yang bergelut dengan di bidang dalang ya, salah satunya di sini. Kalau boleh tahu kan siapa namanya ya, Bang ya? Nama asli Saiful Anwar, cuman sering dipanggil dengan sebutan atau panggilan Acep Dendrong. Oh iya, Kang Acep ya di sini berarti. Kak belajar perdalangan ini dari mana? Mengenai bidang padalangan itu bisa dikatakan otodidak. Oh, otodidak. Tidak ada turunan atau keturunan, otodidak. Ya. Jadi nggak, misalnya kita nggak ada apa, kalau ini pagelaran atau nggak yang khususnya gitu kan, nggak ada jadinya. Nggak ada. Jadi memang keinginan dari diri sendiri berarti ya. Itu ya. Kalau sebelumnya nih Kang, kalau boleh tahu aktif dari senang ngedalang tuh dari kapan sih Kang? Dari kecil suka gitu, apresiasi pagelaran wayang golek, baik di pagelaran secara langsung, visual langsung, atau melewati dulu kan zaman DVD gitu. Iya. Jadi terbawa ada dorongan, wah sepertinya ini kalau digeluti nih menarik juga gitu. Iya, karena kan jarang ya untuk anak muda zaman sekarang gitu kan, senang dengan istilahnya budaya kita sendiri gitu kan ya. Ya untuk dalangnya sendiri kan banyak ya Kang ya. Jadi dalang tuh kan biasanya ada jenis-jenis wayangnya gitu. Nah, kalau Kang sendiri ngambil jenis wayang apa nih yang digeluti sama Akang sekarang gitu? Kalau yang diambil wayang golek itu yang pokoknya. Cuman semenjak masuk ke Institut Seni Budaya Indonesia, pertama yang diambil dan diminati wayang golek. Cuman saya berpikir wayang golek itu sudah banyak. Intinya kita harus kreatif. Dan saya mempunyai ide gagasan gimana nih kalau saya mengembangkan kembali pertunjukan wayang catur yang tadinya wayang golek, terus bukan dirubah, tapi dikembangkan kembali gitu lah, mencoba gaya baru, ide baru gitu. Kalau wayang golek kan itu memakai boneka, tapi kalau wayang catur tanpa visual, tanpa boneka. Terus gimana tuh visualnya? Ya dalangnya sendiri yang menjadi wayangnya, biar menarik, biar unik. Tapi kalau lakon mengambil dari lakon wayang golek itu Ramayana, Mahabharata gitu. Jadi kita yang bergerak sendiri gitu. Nah gitu. Suaranya pasti berbeda-beda dong ya. Suara berbeda-beda. Jadi kalau ditanyakan mengenai itu, ya pertama wayang golek. Keduanya saya berkecimpung di dalam bidang kesenian wayang catur. Oh iya Kang, kalau boleh tahu, Akang paling sulit itu megang wayang apa? Jenis apa gitu? Mengenai kesulitan, semuanya juga sulit sih. Yang paling sulit gimana caranya supaya si penonton masuk, terbawa suasana wayang sedih. Kita sedang adegan sedih, memegang wayang dengan karakter sedih. Harusnya si penonton ikut masuk ke dalam kesedihan itu. Jadi terbawa suasana. Jadi terbawa suasana. Kalau megangnya sih menurut saya itu gampang. Yang susahnya gimana sih kalau wayang sedang adegan sedih, si penonton harus ikut sedih, harus masuk. Harus terbawa suasana. Nah itu yang susahnya itu. Iya. Kalau untuk itu sendiri kan, ini kan Akang sekarang lagi bergelut di bidang dalang. Nah, apakah dalam seni-seni yang lain, apakah Akang ada ketertarikan yang lain misalnya gitu? Kan banyak sebetulnya kalau seni itu ya. Ada seni musik atau yang kayak gitu. Apakah
Akang juga senang nggak gitu sama seni yang lain gitu? Senang, semua kesenian juga ada banyak seni Iya. sunat ya. Cuman yang lebih pokoknya kesenian wayang golek atau wayang catur yang sedang saya proses sekarang. Di balik itu kesenian-kesenian Sunda yang selain daripada wayang golek atau wayang catur itu hanya sebatas diapresiasi saja. Apresiasi saja ya. Ya, Jadi nggak menggeluti di bidang itu berarti ya? nggak ada bagian. Ada gak sih Kang channel yang untuk kita bisa lebih tahu saat Akang jadi dalang gitu? Oh, ada bisa dilihat di YouTube pertunjukan wayang catur Acep Benrong, di sana bisa diapresiasi lah gitu. Di YouTube, channel YouTube. Iya. Iya, ada namanya pertunjukan wayang catur Acep Benrong gitu. Itu pertama ada tahun mengenai sejarahnya tahun 40-an wayang catur, cuman dibumingkan lagi ya oleh saya gitu. Jadi udah lama banget ya, Iya. adanya, cuman memang baru ada lagi Baru mungkin ada ya. lagi. Sebelumnya ada itu yang membawakan kesenian wayang catur ya guru saya sendiri gitu, dosen Bapak Dr. Lili Suparli. Cuman dia beliau dalam proses kesenian wayang catur itu memakai visual, yaitu peraga atau aktor atau wayang wong gitu. Kalau saya pribadi ya wayangnya dengan dalangnya gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk wayang catur yang Akang mainin nih, apakah Akang berdiri dengan Iya. peragaan langsung? Tapi Langsung. memakai juga wayang yang misalnya wayang golek kan ada seperti itu ya, Iya, ada wayangnya sama. Jadi Akang yang gerak atau hanya Contoh gini, dalam adegan marah ya saya harus marah, dalam adegan sedih saya harus sedih gitu. Jadi peraga oleh dalangnya itu sendiri tanpa memakai media wayang Oh golek. iya, jadi kita langsung sendiri aja Nah, gitu. gerak gitu kesana kesini. Jadi kita ya sambil bercerita sambil bergerak. Itu. Oh iya. Soalnya saya sendiri baru mendengar wayang Ya. catur gitu kan. Biasanya kan lebih terkenal itu wayang golek ya. Iya. Wayang yang istilahnya wayang kulit dan kayak gitu-gitu yang lebih Iya. sering orang tahu gitu kan. Iya, Karena iya. memang kalau untuk orang awam gitu, Iya. memang lebih ke situ sih lebih taunya. Iya. Nah paling kan gini kan untuk sekarang tuh anak-anak zaman sekarang tuh lebih sukanya dengan istilahnya yang ke barat-baratan ya. Iya. Untuk budaya kita sendiri sering terlupakan. Nah Iya. ada nggak sih pesan-pesan dari Akang gitu untuk generasi muda sekarang biar lebih mencintai budaya kita? Pesannya bukan untuk yang suka wayang saja, bukan yang untuk yang tidak suka wayang saja gitu ya, tapi terutama untuk pelaku seninya sendiri sih pesannya harus bisa mengikuti keinginan si kaum, apalagi sekarang zaman milenial Iya, gitu ya. betul. Ikuti terus dia maunya gimana nih, saya mah mau nonton wayang tapi yang ada musik barat-baratnya ya, tidak menutup kemungkinan wayang memakai musik barat asal tidak melupakan tradisinya saja gitu. Jadi pesannya ya kita harus bisa mengikuti zaman gitu, harus bisa menyesuaikan zaman saja pesan pertama. Iya, supaya mungkin biar lebih bisa dipahami dan lebih masuk mungkin ya ke Nah, situ ya. gitu. Karena kan emang kalau tipe-tipe zaman dulu kan datang nih ngumpul, Nah, biasanya iya, seperti itu ya. Iya. Kalau anak sekarang lebih ke gadget mungkin ya. Nah, gitu. Seperti itu mungkin ya. Ya, menyesuaikan zaman lah sekarang. Bahkan kita yang tadinya zaman mengatur kita, kalau bisa zaman diatur oleh kita. Betul. Gitu, jangan terkalahkan oleh zaman. Sebelumnya makasih banyak kan waktunya Ya, udah sama-sama. diganggu. Ya mungkin cukup sekian dari kita wawancara bersama sastrawan di Kabupaten Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.